Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pentingnya perencanaan pembelajaran dan pertimbangan dalam membuat perencanaan pembelajaran dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Dr. Rifada Novikasari, SSI, PD. Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama saya, Heni Yulia Stuti dengan NIM 18-17-40-75-6 dan teman saya, Umi Latifah dengan NIM 18-17-40-70-82 dan Yusabihu Rizky Sucahyo dengan NIM 18-17-40-70-87. Kali ini kami akan membahas beberapa materi. Yang pertama, pengertian perencanaan pembelajaran. Kedua, tujuan dan pentingnya perencanaan pembelajaran. Ketiga, manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran. Keempat, jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Dan yang kelima, pertimbangan dalam membuat perencanaan pembelajaran. Materi pertama ada pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran terdiri dari penggalan kata, perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan dalam arti yang sederhana dapat dijelaskan sebagai suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu menurut Enoch. Sedangkan pembelajaran adalah suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta didik menurut Jones dalam Majid. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai upaya perencanaan tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada menurut Sanjaya. Materi kedua ada tujuan dan pentingnya perencanaan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran di kelas diperlukan persiapan yang harus dilakukan guru. Dalam hal ini terkaitkan segala bentuk perencanaan yang telah dirancang terkait dengan aktivitas yang akan dilakukan guru maupun siswa, menggunakan metode, sumber belajar dan media yang digunakan di dalam membantu proses pembelajaran, dan tak kalah pentingnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Maka diperlukan perencanaan pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya oleh guru. Oleh karena itu, di sini terlihat urgensi dari perencanaan pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana dijelaskan oleh Sanjaya sebagai berikut. 1. Pembelajaran adalah proses yang bertujuan. 2. Pembelajaran adalah proses kerjasama. 3. Proses pembelajaran adalah proses yang kompleks. 4. Proses pembelajaran akan efektif dalam memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar. Jadi, perencanaan dalam pembelajaran sangat penting karena membantu guru dalam proses pencapaian tujuan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran. Manfaat perencanaan pembelajaran yang pertama, melalui proses perencanaan, maka akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat keseluruhan. Artinya, perencanaan yang matang dan akurat, maka akan mampu memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dapat dicapai. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah, guru yang melakukan perencanaan yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Dengan perencanaan yang matang, guru akan dan mudah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Yang ketiga, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Yang keempat, perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Artinya proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, akan tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisir.
terorganisir. Fungsi perencanaan pembelajaran sebagaimana dijelaskan oleh Sanjaya di antaranya yang pertama fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Melalui umpan balik itulah guru dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Secara kreatif, guru akan selalu memperbaiki berbagai kelemahan dan menemukan hal baru. Yang kedua, fungsi inovatif. Suatu inovasi hanya akan mungkin muncul seandainya guru memahami adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan itu hanya mungkin dapat ditangkap manakala guru memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis. Proses pembelajaran yang sistematis itulah yang direncanakan dan terprogram secara utuh. Yang ketiga, fungsi selektif. Pada kalanya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran pembelajaran guru dihadapkan berbagai pilihan strategi. Melalui proses perencanaan, maka guru dapat menyeleksi mana yang dianggap efektif dan efisien untuk dikembangkan. Yang keempat, fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap yang terlibat, baik kepada guru, siswa, kepada sekolah, bahkan kepada pihak eksternal seperti kepada orang tua dan masyarakat. Dokumen perencanaan harus dapat mengkomunikasikan kepada setiap orang, baik tentang tujuan dan hasil yang ingin dicapai, strategi atau rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, perencanaan memiliki fungsi komunikasi. Yang kelima, perencanaan yang disusun secara benar dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu treatment sesuai dengan program yang disusun. Melalui fungsi prediksi, perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi. Di samping itu, fungsi prediktif dapat menggambarkan hasil yang akan diperoleh. Fungsi yang keenam, fungsi akurasi. Melalui proses perencanaan, guru dapat menakar setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu. Guru dapat menghitung jam pelajaran efektif melalui program perencanaan. Yang ketujuh, fungsi pencapaian tujuan. Mengajar bukanlah sekadar menyampaikan materi, akan tetapi membentuk manusia secara utuh. Manusia utuh bukan hanya berkembang dalam aspek intelektual saja, akan tetapi dalam sikap dan keterampilan juga. Dengan demikian, pembelajaran memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi hasil belajar dan sisi proses belajar. Melalui perencanaan, kedua sisi pembelajaran dapat dilakukan secara seimbang. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran jika ditinjau dari telaahnya terbagi menjadi tiga, yaitu perencanaan strategis, perencanaan manajerial, dan perencanaan operasional. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis yaitu perencanaan yang berkaitan dengan penetapan tujuan, pengalokasian sumber-sumber dalam mencapai tujuan, dan kebijakan yang dipakai sebagai pedoman. Misalnya, pembuatan RPP di sekolah oleh guru didasarkan pada kurikulum apa yang hendak digunakan dan sesuai dengan karakter peserta didik. Yang kedua, perencanaan manajerial. Perencanaan manajerial yaitu perencanaan yang ditujukan untuk mengarahkan proses pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Misalnya, adanya silabus untuk pedoman dalam proses pengajaran. Yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari rencana manajerial. Misalnya, implementasi dari silabus yang akan digunakan. Rencana operasional itu terdiri dari dua bentuk, yaitu rencana sekali pakai dan rencana permanen. Rencana sekali pakai yaitu rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan dibubarkan setelah tujuan itu tercapai. Kemudian rencana permanen
yaitu pendekatan-pendekatan yang sudah distandarisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya. Jenis perencanaan yang selanjutnya yaitu berdasarkan besaran atau magnitude. Haryanto mengungkapkan dalam bukunya Perencanaan Pengajaran bahwa jenis-jenis perencanaan berdasarkan besaran atau magnitude itu dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan makro, perencanaan meso, dan perencanaan mikro. Yang pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro yaitu perencanaan yang mempunyai telaah nasional yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara yang dipakai dalam mencapai tujuan tersebut. Seperti mata pelajaran bahasa Arab yang sudah terencana dan diatur dalam peraturan Kemenak. Yang kedua, perencanaan meso. Kebijakan yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro kemudian dijabarkan lebih rinci ke dalam program-program dalam dimensi yang lebih kecil. Pada tingkat ini, perencanaan sudah lebih bersifat operasional, disesuaikan dengan keadaan daerah, departemen, atau unit-unit lainnya, seperti pengadaan MKMP pada setiap daerah. Yang ketiga, perencanaan mikro. Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan tingkat institusional dan merupakan jabaran lebih spesifik dari perencanaan tingkat meso. Pada tingkat ini, karakteristik lembaga diperhatikan, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh perencanaan makro maupun meso. Seperti pembuatan RPP oleh guru untuk digunakan dalam pengajaran di kelas. Jenis perencanaan yang selanjutnya yaitu ditinjau dari jangka waktu. Perencanaan jika ditinjau dari jangka waktunya maka dibagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang yaitu rencana yang mencakup kurun waktu 10 sampai dengan 25 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan yang mencakup kurun waktu antara 4 sampai dengan 10 tahun. Perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran operasional dari perencana jangka panjang. Yang ketiga, rencana jangka pendek, yaitu rencana yang mencakup kurun waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun dan merupakan jabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang. Misalnya, program tahunan yang menjelaskan tentang rencana pengajaran yang akan dicapai selama 1 tahun. Pertimbangan dalam membuat perencanaan pembelajaran. Mengapa sih guru harus melakukan perencanaan pembelajaran? Berikut ini beberapa pertimbangan atau asumsi yang melandasi mengapa guru harus melakukan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran dikembangkan atas dasar tesis yang menyatakan bahwa pengajaran dapat dirancang secara lebih sistematis dan berbeda dengan cara-cara tradisional. Yang kedua, hasil pembelajaran dapat dirumuskan secara lebih operasional sehingga dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat diukur dengan menggunakan instrumen yang disebut penilaian acuan patokan, yaitu tes, yang didasarkan atas kriteria tertentu yang dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran khusus. Yang keempat, untuk menjamin efektivitas proses pembelajaran, paket pembelajaran yang akan digunakan hendaknya valid. Hal ini berarti semua perangkat, alat, media, metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran perlu diuji cobakan dahulu secara empirik. Yang kelima, desain pembelajaran didasari oleh teori sistem. Desain pembelajaran pada hakikatnya merupakan penerapan teori sistem terhadap proses pembelajaran dan evaluasinya. Dalam proses
Perencanaan yang sistematis hendaknya ada langkah-langkah tertentu secara urut namun fleksibel. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.